Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Seperti biasa, silakan ketua silakan. Siapkan berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Natasha Bu. Kenapa dia tidak hadir? Ada yang mau Ibu? Sakit perut Bu. Oke. Hadir semuanya ya, kecuali Natasha. Ya Bu. Baik, kita minggu lalu sudah membahas tentang konsep pengertian drama secara umum dan menurut para ahli. Nah, ada yang masih ingat apa itu drama menurut Atar Semi? Bu, Boleh, Niken, silakan. menurut Atar Semi, drama adalah sebuah cerita atau sebuah cerita tiruan mengenai tingkah laku manusia yang dipentaskan. Ya. Jadi, menurut Atar Semi itu apa tadi? Drama itu adalah cerita atau tiruan yang dari perilaku manusia yang dipentaskan ya. Nah, seperti yang udah kita ketahui bahwa secara umum drama itu adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Nah, jadi tidak ada lagi kan yang akan dipertanyakan untuk materi kita minggu lalu. Tidak, Bu. Ketika kita masuk ke KD berikutnya, itu KD 3.16 menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama. Nah, nanti Ibu akan bagi kalian masing-masing 2 orang per kelompok, teman sebangkunya aja. Kita akan berdrama sesuai dengan watak dan tokoh masing-masing nantinya. Sebelum Ibu membagikan contoh dramanya, Ibu mau menjelaskan sedikit dulu yaitu karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan. Nah, ciri-ciri drama itu ada beberapa. Yang pertama, itu memiliki ciri khas yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu disampaikan dalam bentuk dialog. Maksudnya di sini itu memiliki tokoh atau karakter yang diperankan. Terdapat konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi dengan peralatan dan properti untuk menghidupkan suasana, dan dilakukan di hadapan penonton karena drama merupakan sarana hiburan. Selanjutnya ada unsur-unsur drama. Nah, unsur-unsur drama di sini ada apa saja? Bisa disebutkan? Alur, dialog, penokohan, Alur, penokohan, dialog antar. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu alur? Ya, alur itu adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Jika tidak ada alur dalam cerita drama itu, kita tidak akan tahu apa jadinya dan apa nanti ending yang akan ada
entah endingnya sedih, entah endingnya bahagia atau gimana, kita tidak tahu karena alurnya nanti jika tidak ada. Nah, alur itu ada tiga, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, alur maju di sini, alur yang menggambarkan cerita itu berjalan maju atau lebih ke depan dan kronologis. Alur mundur di sini cerita yang berjalan mundur ke belakang atau lebih ke flashback, balik ke belakang ceritanya, mulai dari belakang dan maju ke depan. Selanjutnya ada alur campuran. Alur campuran di sini perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Jadi campur. Jadi disebut dengan alur campuran. Yang kedua ada penokohan. Penokohan di sini itu cara pengarang untuk menggambarkan karakter tokoh. Di sini ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama di sini tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Tokoh pembantu di sini tokoh yang melibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalannya cerita. Selanjutnya ada dialog. Dialog ini ada wawancang. Pernah dengar kata wawancang? Belum. Nah, wawancang ini kata-kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh tokoh dalam drama. Sedangkan keramanggung di sini petunjuk perilaku atau tindakan perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Nah, selanjutnya ada latar. Latar di sini tempat. Yang pertama sebetulnya tempat itu tempat di mana jalannya cerita. Waktu di sini kapan, kayak bisa siang, malam, bisa. Suasananya di sini bisa suasana sedih, suasana gembira, dan suasana lainnya. Next, kita masuk ke struktur teks drama. Di sini ada prolog, dialog, dan epilog. Bisa sama-sama dibaca? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks drama. Nah, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam drama ini ada beberapa. Yang pertama berupa dialog. Berupa dialog ini menggunakan tanda petik, kayak seperti kita harus tahu di mana nanti dialog berhenti, di mana nanti dialog saat nangis, dan selanjutnya. Ada banyak menggunakan konjungsi temporal sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Kayak seperti pada setelah kejadian itu kayak gitu kan, ada seperti penggunaan konjungsi. Nah, selanjutnya ada banyak menggunakan kata kerja, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu, menggambarkan sesuatu, dan menggunakan kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, suasana. Nah, selanjutnya ada contoh drama. Contoh dramanya di sini Ibu bagikan aja karena ini dalam bentuk video. Oke, tadi udah Ibu jelaskan. Jadi sekarang Ibu mau bagikan masing-masing kelompok untuk teman sebangku aja. Oke, sama-sama kita lihat. Di situ Ibu mengambil tema tentang Diariku. Di situ tokohnya siapa saja? Mina dan Diari. Nah, bisa bantu Ibu 2 orang ke depan. Ismi boleh dengan Aulia. Bacakan sinopsisnya. Suatu hari sepulang jam sekolah, Yeri sedang menulis sesuatu di buku diarinya. Tak disangka Mina yang habis rapat OSIS melihat Yeri duduk sendirian di ruang kelas. Yeri pun dikagetkan oleh kedatangan Mina. Setelah sinopsis itu ada dialog. Nah, dialog ini ada tokohnya Mina dan Yeri. Ibu mau Ismi jadi Yeri dan Aulia jadi Mina. Nah, di sini kita harus memperhatikan mimik wajah kita dan seperti apa tokoh. Nah, di sini tokoh Mina adalah tokoh yang sangat ingin tahu sesuatu atau masalah yang terjadi pada temannya yaitu si Yeri. Nah, di sini kita harus tahu juga tokoh Yeri ini tokoh orang yang pendiam dan suka memendam sesuatu. Jadi kita harus tahu ketika menangis seperti apa mimik wajah kita, bahagia seperti apa mimik wajah kita, dan intonasi ketika kita berdialog. Kita harus tahu kalau ada tanda tanya kita iramanya seperti apa, intonasinya seperti apa, dan ketika marah pun kita harus tahu intonasi kita seperti apa. Nah, boleh dicoba dialognya, perhatikan mimik wajahnya ya. Ya, Bu. Silakan. Hai Yeri, kamu kenapa, Ri? Apa ada masalah? Oh Mina, enggak kok, aku enggak apa-apa. Jangan bohong, aku melihat kamu termangu sedih dari tadi. Cerita saja padaku, ada apa?
Sudahlah, tak ada yang perlu aku jelaskan padamu. Lalu ini apa? Kamu menyimpan rahasia di sini? Enggak, kembalikan bukuku. Kamu gak akan mengerti dengan perasaanku. Kamu kenapa sih, Ri? Jika ada masalah, cerita saja. Aku hanyalah anak yang tidak diharapkan siapa-siapa. Orang tuaku selalu membandingkanku dengan saudaraku. Aku seperti pembantu saja tinggal di sini. Pasti sulit rasanya ya, Ri. Setiap hari aku selalu disuruh ini, disuruh itu. Semua pekerjaan rumah aku yang mengerjakan. Mereka gak peduli denganku. Kalau kamu sedang merasa kesusahan dan muak dengan keluargamu, sesekali datang ke rumahku saja. Kita bermain sampai perasaan sedihmu hilang ya. Tetap saja, aku harus pulang dan menghadapi orang tuaku nantinya, Nina. Jangan khawatir, kita cari solusi agar orang tuamu tahu bahwa hal yang mereka lakukan salah. Terima kasih ya, Nina. Aku akan coba tegar sampai mendapatkan jawaban dari masalah ini. Begitulah pentingnya sahabat. Aku senang bisa membantu mengatasi masalahmu. Ya, tepuk tangan buat teman-teman. Ya, boleh duduk lagi. Nah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan drama dari teman-teman kita, yaitu Ismi dan Aulia. Tadi Ismi memerankan tokoh Yeri, ya Ismi? Ya. Nah, tadi Ismi kurang menghayati ketika memainkan mimik wajahnya saat menangis. Nah, menangis itu tentunya kita terisak-isak dan kita penuh penghayatan seperti yang dicontohkan ini ya. Aku hanyalah anak yang tidak diharapkan siapa-siapa. Orang tuaku selalu membandingkanku dengan saudaraku. Aku seperti pembantu saja tinggal di sini. Nah, setidaknya seperti itu ya. Oke. Iya, Bu. Nanti Ibu mau kalian masing-masing teman sebangkunya hafal teks ini. Minggu depan kita nggak boleh lihat teks lagi ya. Iya, Bu. Kalian harus tahu seperti apa mimik wajahnya, seperti apa penghayatannya, seperti apa intonasinya jika marah, menangis, bahkan tertawa. Ya, Bu. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini karena jam kita sudah mau habis. Ya, Bu. Jadi kesimpulannya ada yang bisa nyimpulin nggak? Apa yang perlu kita ambil atau yang perlu kita simpulkan dari materi kita hari ini? Tunjuk tangan. Tidak ada? Tidak, Bu. Oke. Jadi jika tidak ada alur atau struktur kebahasaan dari drama, maka drama itu tidak akan berjalan dengan Lancar. lancar, tidak akan berjalan dengan baik. Nah, mungkin hanya sekian. Tugasnya jangan lupa ya, Iya, Bu. dihafal dan minggu depan ditampilkan di depan kelas seperti yang ditampilkan oleh teman-teman kita tadi. Iya, Bu. Boleh ditutup ketua? Iya, Bu. Is time. Bersyukur mulai.